Diriwayatkan dari Abu Hurairah 1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang untuk orang yang memiliki harta adalah kezaliman. Memperlambat pembayaran hutang untuk orang yang memiliki harta adalah kezaliman. Islam melindungi harta-harta manusia agar tidak diambil oleh orang lain dengan cara yang batil, haram. Berhutang diperbolehkan, akan tetapi, orang yang berhutang harus benar-benar meniatkan untuk mengembalikan hutang tersebut. Orang yang berhutang, kemudian dia memiliki uang untuk membayar hutang tersebut dan dia tidak mau membayarnya, maka hal tersebut termasuk kezaliman terhadap orang yang menghutanginya. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dari Abu Dzar 1, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Itu rukun iman yang keenam. Kalau 5 rukun iman lain udah, tapi yang ini bolong, imannya masih gantung. Beriman kepada qada dan qadar sama dengan beriman bahwa segala sesuatu udah ditulis, terjadi atas izin, kehendak, ciptaan Allah. Ulama bagi jadi 4 pilar. Kita bedah biar nggak galau. 1. Qada sama dengan vonis hakim. Qada sama dengan ketetapan Allah yang udah final, nggak bisa ditawar. Contoh, kamu lahir tanggal sekian, dari rahim ibu siapa, warnanya apa, matinya di mana. QS Al-Hadid 22. Nggak ada musibah kecuali udah ditulis sebelum kami ciptakan. Ini wilayah Allah 100%. Tugas kita, ridho. 2. Qadar sama dengan ukuran, takaran. Qadar sama dengan rincian detailnya. Rezekimu segelas atau seember, jodohmu sabar apa temperamen, umurmu 60 apa 90 tahun. QS Al-Qamar 49. Kami ciptakan segala sesuatu sesuai ukuran. Allah Maha Adil. Takaran buat kamu sama dengan yang paling pas buat kamu. Kalau dikasih lebih, kamu bisa sombong. Kalau dikasih kurang, kamu bisa kufur. 3. 4 rukun qadar yang wajib diimani. Ulama bilang iman ke takdir itu ada 4 tangga. Nggak boleh kelewat 1. Rukun arti kalau diingkari. 1. Ilmu Allah Maha Tahu semua. Sebelum terjadi jadi nganggap Allah kecolongan. 2. Kitabah semua udah ditulis di lauh mahfuz 50.000 tahun sebelum langit bumi jadi ngerasa hidup, nggak ada skenario. 3. Masyiah nggak ada yang terjadi kecuali Allah kehendaki jadi percaya, jimat, dukun, nasib sial. 4. Khalq Allah yang ciptakan semua, termasuk perbuatan kita jadi ngaku-ngaku, ini semua karena usahaku. 4. 3 kesalahan fatal tentang takdir. Setan paling seneng ngaco di bab ini. 1. Jabariyah, udah takdir, rebahan aja. Ini salah. Nabi Musa aja ikhtiar nyari Nabi Khidir. Nabi Muhammad hijrah pakai peta, unta, Abu Bakar. Takdir, ikhtiar, sama dengan sunnahnya Nabi. 2. Qadariyah, aku yang nentuin hidupku 100%. Ini juga salah, sama dengan sombong. Kamu bisa milih mie apa nasi, tapi nggak bisa milih jantungmu berhenti detik ini apa enggak. 3. Kok aku ditakdirin gini sih ya Allah? Ini protes halus. Padahal, QS, Anisa 79, kebaikan dari Allah, keburukan dari dirimu sendiri. Takdir Allah, sama dengan adil, bijaksana, sayang. Yang jelek, sama dengan buah dosa, ujian buat naikin derajat. 5. Buah iman ke takdir, sama dengan 5 obat hati. Kalau beneran iman, ini efek sampingnya. 1. Anti galau, gimana nanti? Jawab, udah ditulis. Tugasmu hari ini aja. 2. Anti dengki lihat orang sukses, rezekinya dia. Rezekiku nggak bakal ketukar. 3. Anti putus asa gagal, Allah lagi sayang.
mau ngasih yang lebih baik. Qs. Talak 3. 4. Anti sombong sukses ini titipan. Kalau Allah ambil detik ini, aku nggak bisa nolak. 5. Banyak syukur, sabar dapat nikmat. Sama dengan syukur. Kena musibah. Sama dengan sabar. Nabi bilang dua ini saja modal orang beriman. HR Muslim. 6. Rumus emas Nabi, ikhtiar, tawakal, ridho. Ini sop orang beriman ke takdir. Langkah 1, ikhtiar maksimal Nabi nanam kurma, nyiapin pasukan, berobat. Ikat untamu dulu, HR Tirmidzi. Langkah 2, doa kenceng minta sama penulis skenarionya. Doa bisa ngerubah takdir mualak, HR Tirmidzi. Langkah 3, tawakal serahin hasilnya. Cukup Allah jadi pelindung. Qs. Ali Imran 173. Langkah 4, ridho hasilnya A, B, apa Z, qadarullah wa masya'a fa'al. Sama dengan, Allah udah takdirin, apa yang dia mau pasti terjadi. HR Muslim. Penutup, surat cinta dari Allah. Bayangin kamu lagi nulis surat buat anakmu 20 tahun ke depan. Isinya semua nasihat baik biar dia selamat, bahagia. Nah, lauh mahfuz itu, surat Allah buat kamu. Ditulis 50.000 tahun sebelum kamu ada. Isinya semua yang baik buat kamu. Pahit manisnya, senang susahnya. Jadi kalau sekarang rasanya pahit, berarti Allah lagi nulis bab penggugur dosa, atau bab naikin derajat, buat kamu di surga nanti. Nabi Muhammad bilang, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik, kena nikmat, sama dengan syukur, sama dengan baik, kena musibah, sama dengan sabar, sama dengan baik. Dan itu nggak ada kecuali di orang beriman. HR Muslim.